balik lagi di Curhat Bunsar. Nah, Curhat Bunsar kali ini aku ditemanin sama Atta Halilintar. Halo Bunsar, apa kabar? Baik, Bunsar. apa kabar? Ini anaknya panggilnya apa ya? Atta gitu? Atta. Aku sama Bunda umurnya beda tuan Bunda, berarti Bunda panggil aku Atta. Iya gitu ya, gue lebih tua ya, berarti gue udah tua dong ya kan? Ya udah deh. Tapi kita sama-sama anak 2, Bunda 3 ya? 3. Aku anak 2 ya, beda 1 lah. Iyalah ya kan? Nyusul 1, aku nyusul 1 lagi Ngejar deh. target? Enggak sih, sekarang lagi tutup. Pabriknya tutup katanya 2 tahun, 3 tahun. Oke. Karena kan sekarang udah, waduh. Iya, lagi dia ya? mau ngurusin lagi katanya. Oke. Jadi nggak mau hamil dulu. Oke, kalau kayak gitu ya udahlah ya. Iya, tapi kalau Bu. dikasih ya. Kalau tiba-tiba dikasih Allah, bersyukur. Oke. Gitu, Bu. Yaudah, tapi kali ini kita akan membahas tentang berita-berita hoaks. Sebagai selebriti pastinya tidak luput dari segala macam pemberitaan yang positif sampai yang negatif. Namun sayangnya pemberitaan negatif atau bahkan pemberitaan yang hoaks menjadi hal yang lebih menarik untuk dibicarakan oleh masyarakat. Jadi berita hoaks atau palsu dapat disimpulkan adalah sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Aku pun sering mendapat berita-berita hoaks pastinya. Tapi nih, aku mau nanya nih, kalau misalnya Atta gimana nih menanggapi pemberitaan hoaks yang menggambarkan tentang kamu ataupun keluarga kamu? Ya namanya kalau kita udah masuk ke industri sosial media atau entertainment, ya kita sebenarnya dari diri sendiri harus sudah siap sih dengan yang akan terjadi. Karena kadang-kadang memang itu bisa jadi konsekuensinya. Nah cuman ya balik lagi, hoax ini kan yang diuji hoax ini bukan hanya aku sendiri pasti kan. Iya. Bunsar juga pasti kan. Iya. Teman-teman lain juga. Jadi sebenarnya gimana kita menyikapinya sih? Kadang mungkin mungkin ada sesuatu yang harus kita abaikan, tapi kadang-kadang ada juga berita yang harus kita respon gitu. Jadi kita harus milih dengan teliti, dengan baik juga. Karena kan basically kita di manusia ya, Bunsar. Iya, ada emosi juga kadang. Manusia ada itu capek. Ada capek, ada lagi lelah, ada kadang semangat. Sebaik-baiknya manusia pasti punya kesalahan di dalam hidupnya. Sekeren-kerennya ataupun sempurna-sempurnanya, selagi dia manusia nggak ada yang sempurna. Jadi dengan berita-berita ini anggapanlah ya seperti yang tadi, kita harus menganggapnya kadang kita posisinya harus abaikan, kadang harus ada yang kita kerjakan. Nah tapi nih mohon maaf nih ya, takutnya ya kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa, tapi kan belum lama ini kamu dapat pemberitaan hoax tentang nikah siri. Tanggapan kamu tuh kayak gimana? Ya kalau misalnya kita kadang-kadang memang kita ini sampai bingung kok tiba-tiba bisa ada berita ini gitu nggak sih? Iya, kadang-kadang orang ngelihat berita itu dari judulnya kan. Iya, clickbait ya kan. Ataupun memang berita ini awalnya tuh gara-gara ada di TikTok orang motong-motong video bilangnya terbongkar, ternyata Atta nikah siri bla bla bla. Tapi klip-klip yang diliatinnya pas aku lagi lagi nikah itu pas sama istriku. Pas sama istriku yang sekarang, tapi klip itu dipakai inilah bukti Atta menikah siri gitu kan. Padahal nggak ada sama sekali. Nggak ada, tapi banyak yang percaya loh. Aku ngerti kok perasaan ya, sudah. Dan banyak yang percaya karena aku sampai bingung. Ini aku kira kayaknya ini yang percaya yang kurang-kurang aja gitu. Tapi ternyata sampai politikus banyak yang percaya, sampai mereka nanya gitu pas ketemu. Tanya ketemu, gimana berita kamu itu? Bahkan pernah kita ke salah satu tempat, aku lagi misalnya mau ke tempat main bola gitu ya. Semoga lancar ya perceraiannya. Siapa yang cerai gitu kan? Maksudnya beritanya tuh dari nikah siri, habis itu diisukan pisah rumah tangga, pisah ranjang, pisah segala macamnya. Padahal waktu itu kita kondisi lagi di rumah, lagi nggak ada kenapa-kenapa. Tapi nggak ada aja. Kamu bikin klarifikasi atau apa? Gimana tanggapan Aurel deh pas denger kayak gitu? Maksudnya kan
Ya sebagai mungkin istri kita gitu karena kan. kita biasa tadinya kan ya kita mungkin dengan banyaknya orang suka bikin-bikin fitnah untuk dapetin view dan lain-lain. Walaupun setelah habis dilapor ternyata akun-akun ini cuma pengen ngambil keuntungan biar view-nya gede terus dapat endorse ataupun diupload di YouTube buat dapat AdSense. Ya waktu kita laporkan ternyata orangnya itu ada yang jaga di pantai, ada yang lagi jaga di mana, bukan orang-orang yang menurutku apa ya, bukan orang yang kita malah kadang-kadang kasihan nih Waktu apa senggangnya diperkarain. banyak. Iya gitu ya, lebih ke kadang kita nggak tega tapi dianya juga nggak ngerasa tega juga sama kita atau kadang kita kasihanin mereka tapi mereka nggak kasihan juga sama kita. Jadi Mereka nggak mikir sebelum nulis tuh apa nggak gitu ya mikir. kan. Kalau nulis masih kadang-kadang oke cuma nulis gitu. Kalau ini dia memang terstruktur gitu bikin beritanya, terus di-cut, terus diambil video-video Ada zaman banyak waktu dulu. buat ngedit ya kan. Iya, menurutku itu ngeditnya aja mungkin butuh waktu sejam 2 jam sih buat ngedit. Terus dia ngeriset mana foto-foto zaman dulu, ngevideo, bener banget ngegabung-gabungin. Ada lagi waktu itu habis Siri itu penggerebekan. Jadi misalnya siapa ya? Aku dengar orang tuanya Aurel ngegerebek aku di kamar hotel. Tuh ada tuh beritanya kayak gitu. Sumpah. Dan yang kemakan hoaxnya tuh banyak. Jadi orang kayak parah banget ya. Sekarang Parah headline-headline banget ya. itu masih ada atau udah di take down? Sebenarnya pas udah dilapor mereka itu Mereda nggak? waktu udah mau ditelepon disomasi atau ketangkep gitu ya. Iya, kami pengen nyari sensasi, kami pengen begini gitu sih. Ya pernah kita beberapa kali sampai baju oren juga. Tapi ya ini mungkin kadang kita harus sabar, kadang kita harus bergerak. Tapi kalau itu kan ranahnya lebih ke kerugiannya ke rumah tangga sih. Benar. Jadi- Berantem nggak? Pernah sempat berantem nggak Ya gara-gara pasti berita ini? kemudiannya ada istri lebih. Kalau aku sama sih kayak Bunsar yang waktu diomongin di podcast gue ya. Aku ke pribadi aku kadang-kadang ya udahlah biasa aja. Tapi kalau udah istri, anak-anak gitu ya, kayaknya Kan mengganggu yang lain kan. mengganggu yang lain dan bahkan orang-orang yang percaya ini bahkan ada keluarga sendiri yang percaya. Kakekku Astaga. telepon, "Kak, Ata beneran itu perceraian gitu." Jadi ini udah nyampainya kemana-mana gitu. Aku bilang, oh ini makanya aku kemarin maju ke proses yang lebih. Berarti kalian udah ambil langkah hukum kan? Tapi udah sampai dapat belum pelakunya? Yang tadi dibilang Iya, yang udah ada orang beberapa pantai nama-nama itu. orangnya. Iya, udah ada nama-nama orangnya, udah ada inisialnya juga. Ya, cuman kan proses hukum juga nggak secepat itu. Dan kalau misalnya kayak kemarin pun kita tangkep, Minta maaf. minta maaf gitu kan. Mau Jadi ditindaklanjuti serba juga gimana ya? bingung. Jadi kadang-kadang memang harus ada efek jerahnya, Betul. tapi kalau nggak ada efek jerah juga bahaya. Waktu Nggak itu ada kan belajar. yang pertama dibilang anakku anak haram, dibilang anak haram, anak autis, anak apalah banyak lah dulu waktu aku punya anak Amina gitu ya. Nah. Ya seperti biasa nanti balik lagi modusnya ternyata buat nyari view, buat nyari AdSense, buat jualan akun dan lain-lain. Jualan akun. Iya, kadang-kadang kemarin ada yang salah satu yang udah terdapat orangnya itu memang buat jual beli akun. Tapi kalau ngomong-ngomongin Aurel nih, apa kabarnya nih? Apalagi aku suka banget nih ngeliatin video Aurel sama Amina, itu lucu banget ya. Astaga, kayaknya Amina boleh deh. Kadang kapan kita syuting bareng masak ya? Boleh, boleh. Ya kan, lucu banget. Sama dia Tania itu. ya, Tania ya? Sama Tania. Tania itu, Amina umur berapa? Amina itu sekarang umurnya 2 tahun. Nah, Tania itu kadang suka berasa dia tuh lebih dewasa. Jadi kayak ngomong gitu loh, kayak Iya, 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 ayo sini Cici ajarin gitu. Karena kan dia di sini dede. Ya kan? Jadi kalau ada anak kecil dia kayak ngerasa dia tuh dewasa gitu. Kapan boleh main bareng ya? Boleh. Waktu itu kan aku main ke rumah Bunsar, Masih kecil Tanianya banget. masih seumur Amina sekarang. Betul. Lebih tua setahun lah. Jadi masih bawel-bawel kayak gitu. Iya, Nah bener. sekarang Aminanya udah umur 2 tahun lewat. Kakak Tania udah 5 tahun. Iya. Menurutku nanti seru nih kalau ketemu. Bisa ngobrol-ngobrol. Amina pas datang waktu itu masih bobo aja. Iya, masih tidur, masih bayi banget ya Iya, kan? lucu banget sih tapi. Tapi kira-kira kapan nambah lagi? Belum sekarang sih Bun. Jadi kita
Fokus dulu ya kan? Pabrik dulu nih. Karena nih kayaknya kemarin duanya ini terlalu mepet. Oh iya benar. Anak pertama sama anak kedua mepet banget. Tapi kan kalau kata orang kan kadang ada yang bilang gini, ya udah selesain aja sekarang biar sekalian gitu kan? Iya Kalau orang sih. tua ngomongnya gitu nggak? Banyak orang tua yang Iya kan? cuman kan kita lihat kadang-kadang takutnya nanti mereka kurang kasih sayang gitu nggak sih, kayak Iya. yang sekarang Amina ke Azura aja cemburuannya masih tinggi Oh gitu. kadang-kadang. Terus nanti Azura gede dikit udah mulai ngerti nih mau sama papanya juga. Kalau ada lagi kayaknya biar mereka 2 tahun ini mungkin ngerasain pembagian kasih sayang yang pas. Biar kita juga ngajarinnya, bimbingnya juga pas. Nanti after tuh 2 tahun 3 tahun baru tambah lagi. Nah berarti Azura bulan depan akan ulang tahun yang pertama dong. Bulan depan. Iya Tahu kan? aja Bunser. Ya kan? Pasti akan mengadakan ulang tahun yang spesial nih pastinya buat Azura. Gede-gedean dong. Kadang-kadang laki-laki sama perempuan tuh bedanya gini. Kalau aku tuh dari dulu kalau ada ulang tahun anak pengennya cuma di rumah. Terus Oh. ngundang orang tua aja, kakek neneknya dia, undang ya kita aja sih, nggak usah ngundang siapa-siapa. Tapi waktu yang Amina itu kenapa jadi sebesar itu karena mamahnya. Oke ini anak pertama nih harus gede karena dulu katanya di ulang tahunnya Aurel mamahnya Mimi Kade dulu bikin acara gede-gedean juga. Jadi, Nah ini yang kedua gimana nih? Dia juga ulang tahun pertama loh. Masa beda sama yang pertama? kalau mamanya alasannya gitu, padahal Iya benar kan? waktu itu ngomongnya gini, tenang sayang, ini cuma Amina doang, nanti anak-anak berikutnya nggak usah, biar kita hemat duitnya kalau yang hal yang lebih bermanfaat. Bener ya, bener. Sekarang tapi udah deket-deket hari ulang tahun, sayang kayak aku lagi nyari tempat ya lagi ini, sama aja nih, hawa-hawanya udah mulai mirip. Ya apalagi kan ini Azura buat ulang tahun yang pertama ya kan. Iya sih. Minimal ntar kenangannya sama pada saat majang foto Amina ngelihat video, nanti udah gede ngelihat video masa beda gitu kan. Iya nggak sih kalau gitu? Iya nggak tahu sih aku. Itu aku jawabnya juga susah ya, tapi kalau aku lihat sih menurutku anaknya juga capek sih segede itu kemarin. Iya sih. Karena waktu itu kalau ya itu benar, kadang anaknya juga udah tidur, yang foto Iya. orang tuanya ya kadang nggak? tuh acara jadi bukan buat anaknya sih yang aku lihat ya. Iya betul banget. Karena kemarin tuh undangan yang datang tuh sampai hampir 2.000 apa aku bilang lebih dari Astaga, nikahan nih. Nikahan lebih ya kan. Itu aku malamnya aja sampai Capek. kayak orang tipes, lemes banget, selemes-lemesnya. Ribuan orang harus dicapai satu-satu. Aku bilang, perasaan kan kalau acara ulang tahun tuh buat anaknya ya. Jadi ini lebih ke orang tua aja sih. Tapi emang bener sih kalau ulang tahun tuh mungkin anak-anak tuh baru feel seneng itu di 3 tahun. Aku Iya. ngerasanya ya. 4 Karena menurutku tahun, mungkin dia udah apa bisa yang minta. bener kan Azura juga kayaknya waktu dia ulang tahun nanti dia belum ngerti ya. Nanti Iya. waktu umur 3 tahun baru, sayang ini nak kamu ulang tahunnya gini ya gitu ya. Kamu senengnya gimana baru ditanya mungkin. Iya, Kalau benar. sekarang aku ngerasa kayak sayang aja sih. Dia juga kemarin Aminanya tidur. Iya bener sih. Jadi baru mulai datang tidur, baru datang lagi pas udah mau kelar udah. Betul juga. Tapi Makanya gimana juga kalau misalnya sekarang ngurus 2 anak, penyesuaiannya gimana? Dari 1 terus kedua. Malah menurutku lebih seru ya karena udah ada pengalaman di yang pertama, jadi yang kedua tuh lebih kayak lebih banyak lebih banyak perbaikan. Oh yang waktu itu anak tuh bagusnya kayak gini, jadi kita suburkan. Kalau anak jangan diginiin, itu jangan kita lakukan. Itu sih jadi lebih banyak pembelajaran. Jadi aku sih seneng ya pribadi kalau kalau bisa ngerawat anak itu aku seneng. Jadi aku tuh orangnya tipikalnya nggak mau kehilangan momen tumbuh kembangnya anak tuh aku nggak mau kehilangan. Age-nya itu nggak bakal Nggak mau. terulang ya. Iya, jadi kadang-kadang istriku bilang, sayang ambil lagi itu job-job DJ kayak dulu. Kamu kan dulu setiap Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah keluar kota segala macam dari waktu sebelum nikah. Aku bilang kalau sekarang sih aku kayaknya kalau bisa nggak ya aku kerjaannya tuh kebanyakan di base campku yang dekat rumah. Terus banyak meeting juga di situ, ngerjain brand di situ. Ya sekalinya pergi pun sebulan misalnya ya maksimal 4 kali lah. Jadi seminggu sekali lah ya. Iya, seminggu sekali lah kalau ada yang keluar kota. Selain itu pengen ngelihat kayak pagi-pagi bisa ngantar sekolah gitu, pengen ngelihat kalau pas pulang anaknya bobo gitu. Pengen lihat sebelum berangkat kerja dia udah bisa apa gitu sih.
Ah, seru banget ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu sama Aurel kira-kira pengen punya berapa anak? Rencananya, apakah kayak 11 bersaudara biar kayak Gen Alintar? Kak Sarwenda mungkin mau? Oh enggak, kan aku udah selesai. Oh udah selesai. Iya. Oh iya benar juga ya. Kalau aku kalau nggak 1 2 lagi. Oke, Cowok. jadi 4 lah ya. Kayaknya maksimum aku 4 atau 5 maksimum. Mau nambah lagi 1 2 berarti tadi 3 ya. Karena takutnya pas yang ketiga belum dapet cowok, cewek lagi. Oh. Ya nambah lagi Pokoknya cowok. intinya kalau udah cowok berhenti gitu Berhenti. ya. Kalau udah dapet cowok berhenti. Oke. Kan ini udah 2 cewek, kalau bisa 2 cowok. Jadi apa imbang gitu. Tapi biasanya katanya kalau misalnya istri lagi ngambek tuh galak nggak sih? Nah kalau misalnya Aurel gitu, nenanginnya gimana nih? Kalau misalnya istri lagi ngambek? Kalau istri ngambek, biasanya kalau lihat tas ya kalau kebanyakan. Astaga, wah, seru amat. Katanya ya. Ngambeknya sebulan berapa kali? Enggak sih. Istriku tuh mungkin dia kalau lihat tas gitu dia langsung fresh kayaknya. Fresh, lihat Tapi aja. sekarang dia udah semenjak punya anak 2 nggak terlalu. Lihat aja atau beli juga? Biasanya gitu. Cuman kalau sejak udah punya anak katanya, sayang udahlah aku udah punya anak nih nggak terlalu ngikutin banget harus beli apa harus ada semua warna, nggak harus. Kalau sekarang sejak punya anak mungkin kalau istrinya ngambek ngajak nonton. Oh, biar ada quality time Gua ada berdua. quality time, jadi kita nonton. Kadang bisa nontonnya tuh 4 jam, 5 jam gitu. Jadi kita waktu berduanya tuh ada. Menurutku itu dibutuhkan sih. Yes, benar sih. Kalau misalnya Quality time. kadang kalau udah punya anak kan takutnya terlalu fokus sama anak. Bener. Sedangkan sebenarnya perlu ada quality time berdua. Bener. Tapi Makanya- ada nggak kayak misalnya dijadwalin gitu harus ada quality time nih tiap sebulan sekali, seminggu sekali mungkin? Kita biasanya Senin sampai Jumat itu tidurnya biasanya antara sama anak, tapi kadang-kadang juga enggak. Tapi kalau Sabtu Minggu berdua, tidurnya berdua. Oke. Quality time. Kadang kita bisa maraton drakor, kadang bisa maraton film-film yang ada, film Indonesia. Terus kadang kita lunch bareng berdua, gitu, makan apa yang lagi dipengenin. Wah, Dan seru-seru. dinner gitu. Lah lebih membangun ini sih rasa-rasa yang harus dipupuk terus. Itu kan kalau di rumah tangga, apalagi kalau semuanya sama-sama, dua-duanya sama-sama kerja, kadang-kadang ya ada yang berdua diomongin, kayaknya udah nggak terjadi. Dan penting juga punya misi bareng sih menurutku. Itu chemistry-nya jadi berjalan, jadi kayak ada yang kita bangun bareng. Boleh tau nggak misi barengnya ini apa sih? Ya misalnya salah satunya bisa misi merawat anak, misi Oh, komunikasi. komunikasi Jadi kayak tujuannya anaknya mau gimana, planning ke depan, even sampai bisnis juga bagus. Jadi misalnya kita punya bisnis bareng, sayang yuk kita bikin ini, oke ini idenya apa ya, itu menurutku membangun komunikasi, chemistry, terus kerja sama juga satu sama lain. Dan kalau ada hasilnya juga, sayang hasilnya ini, yuk kita mau diapain hasilnya, misalnya oh mau dibeliin tanah nih buat anak-anak, buat kita, atau mau beliin apa, atau mau jalan-jalan, itu kan seneng gitu ya, benar. ada yang bisa Barengan lah. barengan gitu. Nah, tapi katanya nih kan Ata mau beli alat gym di rumah. Soalnya katanya Aurel cemburu kamu sering nge-gym di luar. Bener gak sih itu? Kalau itu kebalik, Oh, Aurel yang kebalik. nge-gymnya di luar, aku yang nge-gymnya di rumah. Astaga, ini gimana nih tim aku nih? Terbalik ya kan? Jadi Gak apa-apa biasanya dong. Tapi beneran mau beli alat gym di rumah berarti jadinya? udah ada sebenarnya, cuman Oh, kalau udah Aurel ada. tuh lebih yang mungkin alat-alatnya lebih banyak ke kaki kan. Kalau cewek kan pengennya pahanya, pinggulnya. Oh, jadi beda gitu. Beda. Kalau cowok kan kita lebih mainnya chest, back, tricep, walaupun kaki juga perlu. Cuman kan kalau kaki kita kebanyakan lari karena aku main bolanya rajin kan. Oke. Main bola, main futsal. Iya, main bola nih kadang harus nih ntar sama Iya. Onyo nih. Onyo juga seminggu berapa kali dia main bola? 2-3 kali. 2-3 kali. Iya, sama Usability FC, sama teman kuliah, sama ada lagi Soccer Shield ya kan. Udah terserah dah. Oke Nyo, yang penting dia senang kan. Iya. Menurutku laki-laki itu harus ada hobi, karena kalau nggak ada hobi yang ke olahraga yang positif, nanti arahnya ke tempat lain.
Ups. Biar kalau laki-laki Mau ya. nanya arah tempat lain gimana nggak usah ya. Jadi kita nanya yang lain aja ya. Ya contohnya misalnya jadinya suka keluar malam contohnya Oh, kan. oke. Karena kan laki-laki tuh harus punya hobi, keminatan yang menurutku makanya kadang-kadang aku kalau dihalang-halang lagi main, saya aku kemana lagi, ngapain lagi, ini udah kerja sama keluarga, ya kalau ada hobinya, karena cuma main Vespa, hobinya. Kalau enggak kalau malah aku hobinya nongkrong, dugem misalnya, atau hobinya misalnya Wah ya, itu nganterin malah sekolah. ke tempat-tempat yang negatif, nyobain hal-hal yang nggak baik, jadi kan Lebih baik olahraga. karena Udah gitu olahraga sehat lagi. olahraga tuh addicted loh sebenarnya. Kalau kita suka sama olahraganya, olahraga tuh sangat adiktif. Iya kayak aku sama anak-anak badminton. Nah itu aku juga lagi addicting badminton juga. Karena kayaknya Sama kalau Bini lagi juga. itu gitu mukulnya kayak ya mini aja. Tapi anak-anak aku juga suka. Karena kalau tenis suka nggak kebales kan. Iya tenis kan menunggu bola. Badminton juga nunggu dong Kak. Enggak, kalau beda kalau tenis itu dia tuh benar-benar nunggu sampai bolanya datang, kita nggak nyamperin. Kan kalau badminton kita nyamperin bolanya. Iya. Emang gitu ya? Tergantung. Enggak, kayak kemarin aku nanya sama guru Tergantung skillnya juga sih. guru tenisnya kan, aku nanya sama guru tenisnya kan, jadi kita harus nunggu kayak gini. Iya, jadi kan kita kira-kira tahu di sini. Kalau badminton kan emang kita larinya lebih lari Mungkin gitu. karena badminton tuh lebih Indonesia banget. Jadi mungkin waktu kita kecil pun pasti di sekolah at least pernah megang punya temen. Pernah apa. Kalau tenis kan olahraganya menurutku middle up ya. Jadi Aku mencoba tenis ya, tapi main juga kan tenis. ada, cuman aku nggak bisa. Aku kayak Tenis meja aku bisa. oh gitu. Tenis meja atau badminton. Aku ngerasa kayak ya mungkin orang kan beda-beda. Kalau tenis tuh cara pegangnya sama badminton kan beda. Jadi kalau kata mereka lebih baik ya ibu kalau lagi mau belajar ibu pilih salah satu aja dulu biar fokus tangannya gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu anak-anak aku suka badminton ya aku ikut anak-anak juga. Nah, Onyo bisa juga. Bisa. Oh ya udah kita main badminton. Aku lawan Onyo, Cisarmana lawan Boleh. Aurel. Wah, Ya, itu seru selalu. tuh. Soalnya tim aku sampai aku lesin juga biar bisa main bareng sama aku. Karena kalau main kadang iya kan? Iya nggak? Dia doang yang bisa. Dia doang yang bisa, yang lain kita baru gini, entah gak kepukul gitu. Jadi kayak lawannya itu kan kita mau keluar keringat berarti gitu. Bunsar jago Lawannya ya? ketawa-tawa, ya kan? Kita jadi mainnya Oh berarti ketawa-tawa. Bunsar jago ya? Nggak juga lah, cuman ya bisa lah. Dulu enggak. Dulu gue pas sekolah sih ya ikut lah lomba-lomba badminton. Aku untung timku tuh ada yang benar-benar jago. Jadi aku seneng main yang lawan terus. Iya kan? At least kita mainnya double. Jadi saling belajar. Iya, terus kita ada pelatih juga. Oh, by coach. Jadi anak-anak juga ada coach gitu loh, anak-anak main. Jadi kayak aku sengaja booknya 2 lapangan, habis dari coach kita main, coach main gitu loh. Anak-anak tuh berarti Onyo sama Tania. Tania juga. Tania juga bisa main? Iya. Tania juga. Bisa main badminton juga? Iya, dia minimal udah bisa mukul sekarang. Keren Tania. Ya, Oh. mukulnya. Terus kalau dia males, dia nggak mau jalan mukulnya di Terus? tempat. Gini doang kakinya maju satu. Ya suka-suka lah. Yang penting dia kayak olahraga Yang gitu penting dia senang. produktif, Benar. hal yang sehat. Benar. Nah kalau kayak gitu, sebelum kita sudahi nih curhat Bunsar kali ini, ada nggak yang mau diomongin buat para pelaku penyebar hoaks tentang keluarga Atta? Diomongin ke mereka? Iya, maksudnya ya ada nggak yang mau disampaikan gitu? Udah ya, cukup ya, capek gitu atau apa gitu kan? Nah, kalau diomongin juga belum tentu mereka mau dengerin. Iya bener sih, ya udahlah ya. Cuman ya lebih ke biasanya hukum tabur tuai itu ada. Apa Iya. yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Karena Wise. karena menurutku ketika kita jahatin orang, walaupun kita ngerasa kita orang yang paling misalnya paling bisa, paling oke, paling iye, pasti semua orang akan punya titik rendahnya, semua orang akan ada ujiannya, tapi biasanya Tuhan tuh nggak tidur. Apa yang kita nyolek orang, kita akan dicolek balik. Betul. Nggak harus dari orang itu, bisa dari aja orang dari lain. Bisa juga kita jahatin dia, kita akan dijahatin juga. Karena menurutku Tuhan itu adil dan setiap apapun yang kita lakukan itu akan ada konsekuensinya buat yang melakukan. Jadi choose wisely apa yang harus kita lakukan ke depan.
So wise. Oke, kalau kayak gitu, thank you Atta udah mau main ke Terima Curhat kasih Bunsar. udah diundang Bunsar Sehat terus. ke rumahnya, ke Pokoknya studionya yang lancar keren ini. rezekinya. Thank you. Bunda juga makin live-nya makin top-top. Soalnya ranknya Bunda Amin. top-top terus kan. Astaga, amin. Enggak, aku live-nya on off kan, jadinya sekarang kan. Ya supaya maklum. Itu mah aku. Maklum kan itu udah aku harus cari. sebulan abis live sekali. Udah ya aku bulan ini cuma ini doang. Sebulan sekali. Kalau aku brand bayarnya buat nge-live. Iya benar. Nah, ini buat nge-DJ kan? Ya enggak juga sih. Anak gedean dikit nge-DJ lagi dong. Nggak tahu kalau diizinin sama anak sama bini aja. Oke. Karena kalau kayak biniku gitu. kan dulu nge-DJ juga. Jadi dia emang senang musik-musik DJ. Iya, siapa tahu bisa DJ bareng kan. Iya benar. Kan DJ juga positif. Kebanyakan kita ngambilnya juga sekarang yang outdoor gitu, yang panggung-panggung festival gitu. Seru sih. Seru, ya kan? Seru sih, seru-seruan. kayak pernah nonton ya. Nggak pernah keluar rumah. Ya udah deh. Oke, terima kasih juga pokoknya buat semuanya yang Makasih. udah nonton Curhat Bunsar. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye, thank you. Thank you.